perjalanan hidup Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, dia ada di bumi. Apa yang dia jalani, apa yang dia alami, itu juga yang akan dialami oleh gereja. Secara garis besar, kalau dia lahir, dia melayani, dia taat kepada Bapa, dan dalam ketaatannya itu dia mengalami penderitaan, bahkan kematian. Tapi kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Maka semua orang Kristen sejati, ya saya perlu beri penekanan ini, semua orang Kristen sejati akan menjalani perjalanan hidup seperti itu. Di saat kita mau taat kepada Bapa, mau taat kepada Tuhan Yesus, kita bisa menderita, bahkan bisa mati, bisa dibunuh gara-gara Injil. Tetapi kemudian kita bangkit dan nanti kita naik ke surga, karena Yesus berkata, di rumah Bapa ada banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat, dan di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Nah, menarik saudara-saudara berkaitan dengan siklus ini. Ini juga yang tercatat di dalam nats yang kita baca. Filipi 3 ayat 10 dan ayat 11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Semua yang mau mengalami kuasa kebangkitannya harus mengalami juga penderitaan seperti yang dia alami. Harus mengalami persekutuan di dalam penderitaan Kristus, supaya sebagaimana Kristus menderita, mati dan dibangkitkan, kita pun demikian. Makanya di ayat 11 tadi Paulus bilang, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, menarik saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Bicara tentang mengenal Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitannya, ini sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen sejati. Sangat penting. Kristen tidak sejati tidak mengerti ini, bahkan tidak tahu apa-apa tentang ini. Tapi kalau Kristen yang sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Kristus, bukan ikut-ikutan, tapi pengikut. Nah, ini kebutuhan utama kita, mengenal Dia. Mengenal itu dari kata Ibrani-nya iada, dari kata Yunani-nya ginosko. Iada itu saudara-saudara, itu seperti orang merit, orang nikah, orang kawin. Nah, suami istri itu paling saling kenal itu. Tanpa bicara, nah itu hanya angka leher kiri begini. Itu Pak itu sudah. Dia sudah ini maksudnya apa? Arahnya kemana? Kalau ibu terlalu banyak ngomong dan ngomongnya sudah kebablasan, sudah tidak sesuai konteks, lalu bapaknya lihat ke tangan lalu injak keramik begini. Nah itu artinya lu stop, sama kayak air mau tutup keran. Kita yang sudah menikah suami istri, aku tahu kita bicara sen. Saya juga kadang-kadang sebagai suami omong terlalu banyak, kalau sudah bercerita dengan teman-teman, omongnya salah. Nanti ada saat ketikaman dari belakang. Tadi bagaimana di samping, dan terus menetangnya sebagai salah satu jari telunjuk biasanya ditekan. Itu artinya bilang, stop sudah. Salah omong tuh. Nah saya sudah rasa ada yang tikam begitu. Untungnya biasanya sudah lata. Kalau laki lata saya mungkin bikin melakukan ini. Kalau dia kan. Nah saya tidak lata dari melihat tekan. Saya tahu ini tidak baik. Ada yang salah. Karena kita tidak tahu salah di mana. Tapi karena kita saling kenal, nanti tahu begitu. Kapan berhenti, kapan mesti omong dan lain sebagainya. Bahkan kalau bikin kopi bisa, bikin teh atau bikin masakan tertentu, karena sudah saling kenal, jadi sudah tahu. Waktu kami di New York, saya rindu minum
minum kopi hitam. Dia bilang, "Mak, bikin kopi." Tak usah kasih keterangan apa-apa. Pokoknya mak bikin kopi. Maka istri saya ke dapur, lalu buat kopi, beliau mandi. Lalu waktu minum kopi begini, beliau minum kopi, dia bilang, "Lu minum begini." Banyak tahu gitu, ini betul sudah ini nih. Lu minum istri. Mantu di kamar mandi, tapi om dia kopi, I love you. Ya karena sesaling tahu, sesaling kenal. Jadi mengenal itu memang timbal balik, saudara-saudara. Tidak bisa satu pihak saja yang ngaku kenal, lalu pihak lain tidak ngaku kenal. Itu sebenarnya hanya kategori tahu. Tapi kalau kenal ada timbal balik, ginosko. Makanya di dalam tulisan yang lain Rasul Paulus, Galatia pasal 4 ayat 8 dan 9, kurang lebih ada keterangan seputaran kenal, saling mengenal itu harus timbal balik. Perhatikan ayat ini. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Iya, lalu ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah. Sampai di situ. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Nah ini menarik. Jadi bukan hanya kita mengenal Allah, tapi kita dikenal oleh Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maka dari itu, untuk urusan mengenal Allah harus ada satu usaha sungguh-sungguh. Sebagaimana kita yang suami istri, teman, sahabat, karib, kakak adik, kawan pelayanan, kebersamaan kita dari waktu ke waktu itu, kita berusaha mengenal orang-orang yang kita hargai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita hormati ini. Maka hubungan seperti itu juga dalam urusan kenal mengenal antara kita dan Tuhan Allah itu harus dilakukan, harus berusaha sungguh-sungguh. Karena saudara tahu toh, kalau tidak kenal Tuhan kan kita binasa. Maka dari itu harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Makanya dalam Hosea 6 ayat 3 ada penekanan tentang usaha mengenal Allah di sana. Perhatikan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di bagian awal dari ayat ini yang saya persoalkan bahwa Hosea dipakai Tuhan mendorong Israel, dan sampai hari ini dorongan yang sama masih berlaku di kalangan saya dan saudara. Mari sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Hari Rabu tadi kemarin saya di Jayapura. Saya ada KKR di Jayapura. Saya dari Gembala, karena saya kalau KKR sebisa mungkin. Ya saya tidak menuntut juga, karena panitia juga paham. Dia tanya, "Bapak bawa istri kah?" Begitu. Nah, saya harus bawa. Di sana KKR di Gor Cendrawasih Jayapura itu dipelopori oleh Persekutuan Lansia Paracletos, gereja GPDI. Gembalanya seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kan Bapak Ibu tahu saya bermitra dengan semua sinode gereja GPDI. Tapi ini khusus lansia. Panitia cuma 5 orang. Dari 5 ini hanya 2 yang betul-betul tanam kaki, karena 3 mungkin ada kesibukan lain. Tapi dari 5 lansia ini 2 memang habis-habisan. KKR cuma 1 hari di Gor Cendrawasih yang sebenarnya itu lokasi bisnis di kota Jayapura. Kalau mau ke pemukiman ada gor yang lain, saya lupa namanya. Nah itu bisa menyedot masa banyak. Tapi semangat luar biasa dari lansia-lansia ini. Lalu terlaksanalah KKR itu cuma 1 hari. Saya sempat berpikir ini orang datang atau tidak. Cuma 1 hari, tapi ternyata orang datang. Lalu Tuhan seolah-olah ingatkan saya, ini KKR ini tentang Tuhan Yesus, bukan tentang lu, Mel.
Jujur aja mereka sempat berpikir, orang datang atau tidak. Lu diam-diam saja, ini KKR, Tuhan punya KKR, bukan lu punya KKR. Dan waktu saya ada di sana, saya nonton tuh khotbah hari Rabu di sini. Kan saya minta teman dari PDG MIT. Ini teman-teman yang jujur, mereka kalau sekolah teologi, kita yakin mereka lebih luar biasa, lebih tajam, lebih bagus. Mungkin tamat SMA saja, atau ya setahu saya Pak Talmon Selan di tamat SMA. Kalau Pak Heri Sede guru penjas. Nah ini senior-senior saya di saat saya bertobat, saya belajar bagaimana melayani di desa, bagaimana konseling orang, bagaimana doa orang sakit, bagaimana peperangan dengan kuasa gelap, ya, bagaimana berkhotbah dari mereka. Karena awal saya belajar otodidak saja di kaki-kaki persekutuan doa, kaki diam persekutuan doa. Nah waktu saya dengar dia khotbah kemarin, sepanjang khotbahnya itu yang paling menarik buat saya contoh-contoh praktis yang beliau angkat. Salah satunya dia bilang begini, ini dikaitkan dengan kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah ya. Berarti ada harga yang dibayar berupa tenaga, pikiran, waktu, dan mungkin dana juga demi pengenalan akan Tuhan. Kita menabur, mencari firman, mencari persekutuan, melibatkan diri dalam pelayanan, dan seterusnya. Atau menit dia angkat ilustrasi-ilustrasi yang kebetulan kita juga pernah alami, jadi menyentuh sekali. Sering kita hadapi, dia bilang, kalau kita mau doa ke seorang atau ajak orang pelayanan, entah kerabat, teman, sahabat, kadang-kadang kalau doa menemuin, jangan lama-lama, angkat hati saja. Jangan lama-lama, jangan lama-lama. Dan mereka mau cepat-cepat. Lalu dia bilang, di kota ini sudah ada apotek 24 jam, tambal ban 24 jam, apalagi 24 jam. Tapi kalau barangnya ada gereja 24 jam, pasti jemaat protes. Orang baru 2 jam saja sudah setengah mati di gereja. Ibadah baru 2 jam, edok kiri, edok kanan, subaya. Itu baru 2 jam. Nanti ya 24 jam, luar dan mabok makal. Mereka pasti protes. Mereka tidak ada usaha mengenal Allah, tidak ada pengorbanan untuk bisa mengenal Allah. Bahkan yang lebih parah itu, saya ketemu saudara-saudara kita orang Kristen di negeri ini, ada yang 12 tahun tidak ke gereja, ada yang 5 tahun tidak ke gereja, ada yang ke gereja hanya tunggu Natal dan Pasca. Padahal jarak gereja dan rumah mereka jalan kaki tidak sampai 2 menit sampai dalam ruang ibadah. Tapi kok berat sekali. Tapi saya lihat ini orang-orang nanti kalau mereka sudah sakit, selang info supaya kaki kuning, sampai dokter bilang kami sudah periksa tapi tidak ada temukan sakit apa-apa. Nah ini saudara lihat, disinilah doa lama akan terjadi. Pak Talmon bilang kalian sudah begini, itu tim doa datang, angkalah, kalau dulu kita namanya setahun ini, doa apa? Ada hati sekarang ini, ulang lagi. Itulah yang bikin jemaat yang apalah 19. Di amal 19 mungkin ada berapa baik. Itu ulang deh itu lagi sama dengan 381 lagi. Yang Maha Kasih, yaitu Allah pengasih pun bagiku, aku selamatlah karena kasihnya, karena kasih. Itu 769. Di semua lagu-lagu ulang. Bapak Mama, kalau Bapak Mama dengar itu, saya khawatir ada yang tidak datang hari Rabu. Tapi terasa berdasarkan data-data ini, salah satunya Hosea 6 ayat 3 di mana Tuhan memakai Hosea mendorong semua pendengar supaya berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Tolong saudara maknai ini, tolong terapkan ini dalam hidup ini. Karena banyak kita sering munafik. Lagi sehat tidak ada waktu berdoa, lagi sehat tidak ada waktu melayani, lagi sehat tidak ada waktu memuji menyembah Allah. Tapi nanti sudah sekali
Saya waktu renung begitu saya pikir, benar juga ya. Saya sering alami itu. Yang kita masuk gereja bertahun-tahun, kita pergi tidak mau kita pulang. Kita ada bukan urus lu saja kan. Saya kalau mau pegang tuh satu ramas tetap di sini. Dulu waktu aja melakon bikin lele. Di otak kita lang bikin contoh. Karena tinggal ini kan sekarang. Nanti stadium 4 cancel, beta tinggal ngomong, ya, nanti kalau mama sembuh, mama dukung, tak usah. Saya fokus dulu, tak sering bikin janji-janji palsu di hadirat Allah. Saudara, jadi waktu saya nonton ini, teman-teman berkhotbah di gereja, saya senang sekali. Ya, saya senang saya diberkati. Dan saya, saya semoga itu hari Rabu itu banyak orang. Dan kalau tidak banyak orang, saya mau kasih ingat turun di hari Minggu. Bahwa kalau masih kuat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kita jangan kelihatan munafik. Karena begini, ada orang yang sudah air naik di batang leher, ada yang cari Tuhan, Tuhan welcome, ada yang Tuhan tolak, itu masalah. Ada yang Tuhan welcome, tapi ada yang Tuhan tolak. Ya itu tergantung kasih karunia Tuhan. Tapi dari sudut pandang manusia, memang ada tuh yang suka memanfaatkan Allah. Saudara baca tentang Saul, berapa kali dia berteriak, Tuhan tidak respon, sampai mati mengerikan. Ada dua penjahat di kiri kanan Yesus itu. Dua-dua minta selamat. Tapi yang satu minta selamat tanpa mau bertobat. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Kalau Anda baca di catatan Lukas ini. Kalau engkau anak Allah, engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Untuk orang begini Tuhan Yesus tidak jawab apa-apa. Kecuali dia yang mendapatkan kasih karunia. Dan memang punya kerinduan bertobat sungguh-sungguh. Yesus, ingat akan aku bila engkau datang sebagai Raja. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu sorga. Karena perkataan ketujuh, Yesus serahkan nyawanya kepada Bapa. Bapa di sorga, maka penjahat itu masuk sorga. Tapi lihat, dua penjahat itu contoh buat kita. Satu minta selamat tanpa pertobatan, satu minta selamat dengan pertobatan. Banyak orang minta selamat, tapi tidak niat bertobat. Saya sudah layani banyak orang, sakit kami doakan sembuh. Setelah sembuh, hilang dari gereja. Sampai mati mendadak, baru kita tahu dia mati. Sakit kita doa, janji ini, janji itu, sembuh, hilang dari gereja. Nah hari ini, di bawah tema mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan Yesus. Orang yang mengenal Yesus, yang mengalami siklus perjalanan hidup seperti yang Yesus alami, itu pasti ada perubahan di dalam hidup. Ada tanda-tanda perubahan yang luar biasa. Mari kita lihat dari teladan Rasul Paulus. Karena yang tulis ayat itu adalah Paulus, dan itu adalah keinginan pribadi Paulus. Dia ingin mengenal Tuhan. Dia ingin mengalami kuasa kebangkitan Allah. Dia ingin mengalami persekutuan dalam penderitaan dengan Kristus. Nah, kita harus akui bahwa memang Paulus ini bisa mengenal Tuhan itu karena Tuhan lebih dahulu memperkenalkan diri Tuhan kepada Paulus. Amin. Dan itu kekristenan begitu toh. Teologianya dari atas ke bawah. Tuhan yang cari manusia,
bukan manusia yang cari Tuhan. Abraham bisa jadi bapak segala orang percaya, bukan Abraham yang ketemu Tuhan, Tuhan yang datang ketemu Abraham. Musa bisa dipakai menjadi pemimpin yang membebaskan Israel dari tanah perbudakan Mesir, membawa ke tanah Kanaan. Bukan Musa yang pergi ketemu Tuhan, Tuhan yang ketemu Musa. Daud bisa pimpin Israel, bukan Daud yang ketemu Tuhan. Dia tidak dianggap, tapi Tuhan yang ketemu dia, panggil dia, lantik dia. Begitu juga Paulus. Kalau minggu lalu kita bahas Maria Magdalena, atau kita singgung sedikit Maria Magdalena, itu adalah orang pertama yang melihat kebangkitan Kristus, atau orang pertama yang Tuhan Yesus tampakkan diri setelah bangkit. Nah, orang terakhirnya Paulus. Paulus orang terakhir, bahkan sangat prematur, seperti bayi yang lahir belum pada waktunya. Paulus sudah mengalami satu anugerah yang besar, yaitu mengalami Yesus yang telah bangkit. Makanya dalam daftar orang-orang yang melihat penampakan Yesus setelah bangkit itu, Paulus urut-urutkan, dan ternyata dia paling terakhir. Ini kelihatan dari tulisannya di 1 Korintus 15 mulai ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Terus Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. sampai sekarang ini waktu surat ditulis, ya saudara bilang ada yang pada tanya saya, dong di mana Pak? Kok ada dua? Ada empat. Yang lain bisa mau. Sekarang ini waktu surat ditulis, bukan sekarang waktu kita baca ini. Itu orang ada sepuluh ribu kelingking. 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Terus Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktu. iya, jadi ini kita belajar dari orang yang paling terakhir, yang mendapatkan pengalaman istimewa berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Dan Yesus berinisiatif menjumpai Paulus. Artinya bahwa kalau seseorang bisa mengenal Allah, itu karena Allah lebih dahulu memperkenalkan diri Allah kepada orang itu. Tanpa itu orang itu tidak bisa mengenal Allah. Yesus berkata, tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain Anak, tidak ada pun yang mengenal Anak selain Bapa, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Bandingkan dengan Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, Amin. dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Ya, jadi Allah Tritunggal berkenan menyatakan itu kepada Rasul Paulus. Makanya di tulisan yang lain, Paulus berbagi tentang perubahan hidupnya yang begitu luar biasa, di mana sekarang dia menyadari bahwa dia bisa percaya Tuhan, melayani Tuhan sekarang itu karena sebelum dia ada di kandungan ibunya, Tuhan sudah pilih dia, dan itu dia tahu pasti dari Tuhan langsung. Makanya dalam Galatia pasal 1 mulai ayat 13 kita bandingkan ya, dikatakan, Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. amin, Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. amin. Terus 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. 15 dikatakan, Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. 16 sama-sama, 23. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Bagaimana seorang bisa mengenal
Yang pertama, saudara-saudara, saya akan lihat poin-poin ini di sekitar ayat-ayat ini ya, bahwa ada bagian sebelum, bagian sesudah yang akan kita pelajari menjadi poin dan menjadi penerapan bagi saya dan saudara dalam pengiringan kita akan Tuhan. Hal yang pertama, kalau orang punya kerinduan, dia sudah mendapatkan karunia, anugerah, bisa mengenal Allah dan punya komitmen mengenal Allah lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Itu ada perubahan yang pertama. Menurut teladan Paulus, dia punya sudut pandang yang berbeda tentang Kristus. Jadi sudut pandangnya yang dulu tentang Kristus dan sudut pandang dia sekarang menjadi Kristen sejati tentang Kristus itu berbeda jauh, bahkan bertentangan. Kalau dulu sebelum dia menjadi Kristen, dia rasa Yesus itu harus dilawan, pengikut-pengikutnya harus hantam kasih rata, bukan dengan semangat yang biasa-biasa, tapi dengan keseriusan, dengan keras melawan Yesus Kristus. Makanya di depan Agripa dia bersaksi di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 9, Rasul Paulus bersaksi dengan begini. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Anda lihat, ini sikap dia, sudut pandang dia, karena dianggap Yesus adalah pembawa ajaran sesat dan semua pengikut-pengikutnya sesat, semua ajaran-ajarannya sesat, dan dianggap dia paling benar, paling tahu, paling pintar, paling dekat dengan Tuhan Allah. Maka ada kebencian dan semangat menentang Yesus yang begitu keras. Tapi Anda lihat setelah dia di dalam Tuhan Yesus, dia begitu cinta Yesus. Kalau dulu mati-matian kasih keluar, mungkin uang, ya hubungi semua koneksi yang punya wewenang, bagaimana caranya bisa dapat surat rekomendasi untuk saya hantam. Mereka semua dengan gigi, dengan keras mau menghambat pekabaran Injil, menghambat pertumbuhan gereja. Tapi sekarang ada sudut pandang yang berbeda. Setelah mengenal Yesus, dia mau ngotot memperkenalkan Yesus. Dia rela menabur apapun, termasuk menabur darah, bahkan kalau bisa nyawa demi penginjilan. Bukankah ini perubahan yang luar biasa dari seseorang yang sudah mengenal Tuhan dan mau terus mengenal Tuhan? Makanya di ayat 7 dan 8, ya, dari pembacaan kita Filipi 3, di sana Paulus bilang apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Terus, Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. saudara lihat, semua yang menguntungkan dia dan semua yang menguntungkan dia di masa lalu itu yang menyebabkan dia benci Kristus. Sekarang sudah berjumpa Yesus, semua yang menguntungkan dan membanggakan itu dia buang semua. Kan dia punya pengaruh, punya jabatan. Dari sudut agama, dia luar biasa sekali, Farisi. Dan Farisi itu kebanyakan dia begitu melihat Yesus itu dengan, tidak semua, ada Farisi juga yang dalam Alkitab mereka bisa bertobat, ahli Taurat ada yang bertobat, tapi kebanyakan karena mereka adalah kelompok yang berusaha mentaati hukum Taurat dengan segala ketentuan-ketentuannya sampai detail-detail. Jadi mereka anggap mereka paling hebat sudah, paling sempurna. Dan kelompok ini kita jumpai dalam catatan Injil paling sering meremehkan Tuhan Yesus. Bukti bahwa Paulus adalah Farisi itu ada di ayat 4 sampai ayat 6. Di ayat sebelumnya ya, ini yang dia buang semua, dia tinggalkan semua. Dia bilang apa? Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Apa saja contoh hal-hal lahiriah itu yang dibangga-banggakan oleh para Farisi dan orang-orang yang memegang kuat-kuat Yudaisme dan menolak Yesus Kristus sebagai Mesias? 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel
dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Aku orang Farisi. Minggu lalu kalau tidak salah ya, saya lupa di ibadah berapa. Saya ingatkan, itu saya khotbah di radio lalu saya ulang lagi di gereja ini. Ketika Yesus mati hari Jumat, hari Sabtu dikubur, lalu lihat itu Farisi ahli Taurat datang menghadap Pilatus. Mereka lebih tinggikan Pilatus daripada Yesus. Pilatus ditinggikan, Yesus direndahkan. Pilatus mereka menyapa dengan penuh hormat, Tuhan. Tapi Yesus mereka katakan, si penyesat itu. Farisi biasa begitu. Makanya di dalam Matius 27 itu yang mulai ayat 62 dikatakan demikian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Nah, Pilatus dipanggul. Terus dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara lihat kebanyakan Farisi, hormat manusia yang harusnya rendah dia tinggikan, yang tinggi dia rendahkan. Orang Farisi tidak ada sekarang. Tapi saya lihat yang model-model Farisi masih ada. Deka pejabat itu soya. Lebih dari pejabat orang Allah. Kalau bisa cium di kaki mencium. Hanya sebagai penjabatan aman, posisi aman. Kalau bisa mencilat di sepatu. Melihat di gereja, khotbah ada jangan tidur. Bukankah Anda kurang ajar? Seperti itu sih. Anda kurang ajar tuh. Depan pejabat dosa ya supaya posisi aman, jalan tidak salah. Ada gerakan dia mau semangat, dia mau kasih tunjuk dia yang paling loyal gitu loh. Soalnya lihat orang pemuka apa ya, dia ada mati kasih di Golgota. Karena pejabat yang muka mesum belum jilat. Dia mau sombong ini terus. Karena dia dikupang, banyak orang lebih hormat pejabat daripada lebih hormat Tuhan Yesus. Mungkin Anda bukan orang Farisi tapi mirip. Spirit Farisi itu ada di Anda. Kalau dia tidak seperti sini, ada hormat pejabat masuk, semua berdiri hormat. Apalagi, lu kasih aku siapa? Siapa harus yang penting kaki ini sekarang sudah pindah partai. Tidak mau yang apa kan bukan loh. Besok dukung orang lain. Besok kita mau jadi dari pusat atau dukung itu. Ada besok mau ke sini nanti ke sana kita kampanye toh. Tapi besok bisa dukung lu. Lihat dulu lah mulai dari satu. Waktu itu kan hobinya saya, benar. Itu kan hobinya saya. Dia saya ini. Orang mau ini tak. Kalau bisa ya ini presiden. Tukang perempuan piara seminggu, kotor najis ini. Bangun soya sendiri. Dasar. Dia semua sudah dukung sistem, jadi bisa perlu hormat semua. Siapa munafik semua. Di bandara tinggi dia begitu. Ya kalau ada penyembahan tentang maka pejabat masuk langsung ke fokusnya. Hormat orang itu. Ada hormat manusia. Bisa dipengaruh lebih dari Tuhan Yesus. Dipengaruh Tuhan Yesus yang berfirman, 2-3 orang berkumpul untuk aku hadir. Kalau Anda tidak merasakan tema ini cocok, Anda harus berusaha kenal dia supaya Anda tahu setiap ibadah itu Tuhan ada. Amin. Sudut pandangmu tentang Kristus tidak boleh sama dong. Kalau dulu Anda anggap Yesus biasa-biasa, sekarang tidak biasa-biasa. Dia luar biasa. Tak terhindarkan bahwa dulu yang menjadi kebanggaan Paulus apa? Harta, pangkat, kedudukan, popularitas, pengaruh, itu semua dianggap sampah. Nah kalau ada di antara kita yang
lebih menjunjung tinggi harta, pangkat, popularitas, uang daripada Yesus, Anda belum kenal Tuhan. Atau lebih tepatnya, Anda belum jadi Kristen sejati. Dulu demi pangkat, demi uang, demi harta, waktu bisa bikin malu diri di depan manusia. Kalau kita tahu, harga kita tuh telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Bandingkan dengan khotbah minggu lalu. Khotbah minggu lalu saya kontraskan kan antara orang-orang yang pada momen kebangkitan Kristus justru menjadi penyebar ajaran sesat, yaitu sergadu-sergadu yang diperalat oleh rohaniwan setan ini, dan Maria Magdalena dan kawan-kawan. Kontrasnya apa? Dari begitu poin-poin yang saya sampaikan, minimal saya tekankan minggu lalu itu. Kenapa sergadu-sergadu itu begitu bersemangat, berapi-api, dan berhasil menyebarkan ajaran sesat sampai zaman Matius tulis Injil Matius, berita bohong itu, berita dusta itu, hoax itu masih beredar luas. Bahkan William Hendrickson minggu lalu kita tayangkan, Hendrickson yang kemungkinan sampai abad 20 orang masih percaya itu berita dusta. Saudara lihat, mereka begitu total, mereka begitu rajin, dan dampak penyebaran ajaran sesat itu begitu luar biasa. Dijamin apa? Yang pertama, ada uang besar yang dikeluarkan untuk mereka, dan yang kedua, ada janji atau jaminan dari tua-tua itu, Farisi-farisi ini, imam-imam ini. Mereka bilang apa? Nanti kami yang ngomong dengan Bagu, kau pasti aman. Karena zaman itu tentara Romawi yang tidak becus menjaga tahanan atau tugas-tugas seperti jaga kuburan, tiba-tiba jenazah hilang, tahanan hilang, itu konsekuensinya bisa mati. Makanya itu kepala penjara Filipi itu, dia mau bunuh diri, Paulus tahan. Tidak, kami semua ada. Kalau tidak mau bunuh diri, ngapain hidup? Toh setelah ini disiksa sampai mati, lebih baik tikam diri. Tapi karena ada jaminan, bila kalian aman, mereka langsung semangat di sana. Tapi yang tahu jaminan kita siapa? Tuhan Yesus. Yang pertama, Dia bayar kita dengan darahnya. Saudara tahu apa yang paling mahal di dunia ini? Nyawa. Kumpul harta banyak kayak apapun, tapi kehilangan nyawa, semua harta itu tidak bisa membayar atau menebus nyawa kita. Bandingkan dengan Mazmur 49 mulai ayat 7 sampai 9. 7 bilang apa? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Terus, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. kenapa tidak bisa? Perhatikan. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Saudara sudah tahu ini? Makanya kenapa kita kerja cari jiwa? Karena jiwa itu mahal sekali. Yesus bilang kita peroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa, tebus itu nyawa pakai apa? Itu kekayaan satu dunia tidak dapat menandingi harga satu nyawa. Menurut pandangan Allah, nyawa lebih mahal. Ini menurut pandangan Allah. Dan kita anak Tuhan, ya Tuhan pandang. Karena kita pandang begitu toh. Tuhan pandang nyawa mahal, kita lihat murah. Sehingga seenaknya saudara anggap remeh suamimu, anggap remeh istrimu, maki anakmu. Mereka itu anak-anak yang mahal, suami yang mahal, istri yang mahal. Coba dulu, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tapi luar biasa, Tuhan mau bayar nyawa kita semua lunas, tidak cicil-cicil, tidak ada kredit. 1 Korintus 6 ayat 20 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau saudara-saudara itu mereka bayar pakai uang yang tidak ada kuasa penebusan di sana, hanya kertas atau logam yang bisa habis, kita dibayar pakai darah Yesus. Siapa yang bisa ukur Yesus pun darah itu harga berapa? Tidak bisa. Kekayaan semua saya tidak dapat menandingi satu nyawa, tapi nyawa semua manusia yang dipilih Allah, dari manusia pertama yaitu Adam sampai manusia terakhir, saya tidak tahu siapa pun anak.
Nyawa begini banyak, entah berapa miliar, berapa triliun nyawa, Tuhan bayar semua. Karena itu darah terlalu mahal. Amin. Makanya di 1 Petrus 1, 18, 19 ditekankan juga oleh Petrus, bandingkanlah dengan ayat ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yes. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bukan. Tapi dengan apa? Melainkan dengan darah yang mahal. Yes. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus itu. Orang yang pakai doi tutup mulut, tutup kebenaran orang begitu semangat sampai dampaknya besar. Kita dibayar oleh darah Yesus, dampak kita harus lebih besar. Mereka dijamin oleh sahabat imam-imam yang berkata, kami yang lebih dengan Bapak, kau aman. Tuhan Yesus adalah jaminan kita. Dan berkata, ketahui, aku menyertai kamu senantiasa. Makanya kalau ada orang masih lebih cinta harta daripada Tuhan Yesus, Anda belum bertobat itu. Orang berubah, sudut pandang tentang Kristus berubah, sudut pandang tentang uang, tentang harta juga berubah. Kalau dulu gara-gara harta dia bisa korbankan iman, dia mau celaka, pokoknya dia lihat apa di depan mata, dia selalu pikir apa akibatnya, apa resikonya, dia selalu pikir. Pokoknya yang ada ini di mata sudah hijau, biru, kuning, retak. Lihat ini bisnis menjanjikan. Walaupun nanti bisnis dia susah di gereja, dia susah pelayanan, dia jauh dengan keluarga, dia selalu peduli. Yang penting doi. Tuhan Allah nomor 100. Tuhan Allah 100 nabi nilai 450. Tuhan Allah saja geser 100 lalu mulai. Amin. Itu lihat cara orang berjumpa Yesus. Lihat harta itu serakah, rakus dan gila-gila. Termasuk pendeta-pendeta yang tidak jumpa Allah pun, yang tidak kenal Tuhan, tapi entah kenapa sinode tertentu bisa kecolongan tabis pendeta-pendeta setan yang serakah, yang merampas aset organisasi. Banyak. Itu dipertanyakan pertobatannya. Lu bertobat model apa sampai aset gereja mau sapu? Baca dulu itu 1 Timotius 6, 9 dan 10, 9 bilang apa? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Betul. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kan cuma jemaat biasa, banyak pendeta-pendeta tumbang gara-gara ini. Tadi kita makan di belakang, teman-teman pelayan, kita sharing-sharing. Karena banyak kan pendeta kayak tidak cukup begitu loh di gereja. Dia mesti buka cabang ini itu sampai akhirnya pokoknya orientasinya semuanya oriented. Sudah bisa. Pendeta cuma yang MLM. Pendeta juga itu kasih jalan doi. Sekarang kurang kok organisasi biayai serta kau pelayanan. Kau terus bikin aneh-aneh. Jemaat ini jangan ada ide ajak berbisnis ya. Jangan goda karena dia bisa saya jatuh. Karena ini motivasinya dia susah kuat kok ya. Kalau anda datang kalau begini, begini. Kalau yang makan bunga jadi saya. Sampai musuh omong ini. Kalau serdadu itu dapat jaminan dari manusia, kita dijamin oleh Tuhan. Dan bahkan untuk perkara uang, Tuhan pertaruhkan dirinya untuk kita. Makanya dia bilang, jangan jadi hamba uang, aku tidak tinggalkan kamu. Pernah baca itu Ibrani pasal 13 ayat 5.
Iya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Wow. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang terlalu takut dengan uang, jaminannya adalah Tuhan sendiri. Supaya kesetaraan dalam otak, doi bukan segala-galanya. Tuhan dan beta jamin kamu, saya tidak tinggalkan kau, Tuhan tidak tinggalkan kita. Kenapa? Karena uang suatu pikir Tuhan tidak ada. Geser Tuhan begitu rupa. Aku tidak tinggalkan kamu. Coba saudara amin doa ya. Ini bandingkan ini dengan Tuhan ada. Gara-gara ini lu tinggalkan beta, hei. Tuhan dan beta pertaruhkan diri saya hanya untuk uang. Lu jangan takut, lu tak usah pusing dengan uang. Tuhan pasti berkati kau. Amin. Yes. Sekarang jangan jalan dua, bikin Kristus yang nomor 100. Paulus bilang semuanya aku anggap sampah. Semua yang menguntungkan beta anggap sampah karena Kristus. Yang kedua, orang yang sudah mengalami pengenalan akan Kristus, punya kerinduan mengenal Tuhan yang dalam lagi, masuk dalam siklus seperti yang Kristus alami. Selain dia punya sudut pandang yang berbeda tentang Tuhan Yesus, yang kedua dia juga punya sudut pandang yang beda tentang dasar keselamatannya. Ini kelihatan di ayat 9. Paulus dulu tuh memegang doktrin selamat karena taat Taurat. Tapi ada perubahan yang begitu luar biasa. Paulus mulai rasa, woi, selamat bukan taat Taurat. Selamat itu anugerah semata-mata karena percaya pun dianugerahkan. Lihat ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, Amin. karena mentaati hukum Taurat, Bukan. melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dulu Paulus ini adalah penganut, bahkan mungkin pengajar juga tentang doktrin selamat karena taat Taurat, selamat karena usaha, selamat karena perbuatan baik, salvation by works, selamat karena kerja sendiri, usaha sendiri. Sekarang tidak. Paulus bilang itu doktrin yang sesat itu. Ketika saya kenal Yesus, itu dipugar sampai rata, maka bangun doktrin baru yang lahir dari anugerah, lahir dari kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Nah, ini perlu saya lengkapi. Kadang-kadang gereja zaman sekarang juga masih ada pemikiran begitu-begitu, melayani supaya selamat, ya, dibaptis supaya selamat. Tidak ada baptisan menyelamatkan. Baptisan itu perbuatan. Berapa teman karismatik suka ajar salah-salah yang kita mesti kasih ingat. Belajar Alkitab baik-baik. Selamat itu karena anugerah. Kemarin ada yang tanya saya di radio, ini bagaimana ini? Keluarga belum baptis, belum sidi, kira-kira lu masuk surga atau surga? Dan dosa siapa yang tanggung? Nah, berarti saya bilang mungkin Anda berpikir bahwa dosa dihapuskan karena sidi. Tidak ada itu. Itu upacara gereja. Sidi dimulai dengan katekisasi, katekismus. Di organisasi kita tidak ada. Tapi kalau kita bermitra dengan gereja lain, kan kita tahu itu tujuannya sebenarnya bagus, mengajarkan ajaran-ajaran dasar, doktrin-doktrin mendasar dengan benar. Saya tidak tahu di gereja-gereja praktek itu betul-betul atau tidak. Saya tidak ada urusan ke dalam. Tapi harusnya begitu. Sehingga waktu dia sidi nanti, dia sudah ada dalam satu kedewasaan iman. Minimal dasar-dasar, doktrin-doktrin dasar, ajaran-ajaran dasar. Yesus adalah Tuhan, keselamatan hanya dalam Yesus. Allah Tritunggal, Alkitab firman Allah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Gereja yang kudus dan am dan lain sebagainya. Itu sudah mantap. Baru sidi. Nah, saya lihat jangan banyak ketong ini di NTT. Mau sidi, saya itu sosial disco, sosial pemabok ngeri. Nah, kita lihat kayaknya ada yang salah di sini. Makanya baru-baru pun saya tidak ada di jajaran kependetaan yang melakukan tata cara itu.
coba lalu. Malah khotbah di baju memang ada banyak isi lagu tuh. Dia bilang kadang-kadang isi lagu begini pulang minum apa? Isi lagu begini pulang minum apa? Pakai lagu. Di saat ini Tuhan, aku angkat satu gelas. Dan mau pakai lagu juga yang rumahnya jadi panggung. Nah ini kan celaka 12. Jadi Bapak Ibu, kita yang datang di sini, kita datang gereja karena kita sudah selamat. Ini bentuk syukur, bentuk cinta, bentuk ketaatan kita kepada Kristus. Kita mau memuji, menyembah Dia, mentaati firman Allah, kuduskan hari Sabat. Hari Sabat Kristen sekarang hari Minggu. Ya, Sabat Yahudi sudah ditinggalkan sekitar permulaan abad kedua. Orang sudah merayakan Sabat Kristen, hari Tuhan. Maka saudara datang untuk apa? Sebagai bentuk syukur, bukan cari selamat di sini. Yang datang semua mesti punya pemikiran seperti Paulus. Saya ini sudah selamat. Amin. Kalau sudah selamat berarti sumili Kristus, punya karakter Kristus. Pancarkan itu kepada dunia.